Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan aplikasi Microsoft Access kami yang berjudulkan Honda Beat Service System. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sulaiman Faiz Sakib dengan NRP 5054251048 bersama rekan saya yaitu. Saya Bima Satriawan dengan NRP 5054 551031. Baik, sebelumnya, karena ini adalah aplikasi Honda Beat Service System, maka sistem ini digunakan untuk mengelola layanan bengkel Honda Beat untuk mencatat pelanggan, mekanik, servis, spare part, dan menghasilkan laporan operasional secara terstruktur. Jadi, tujuan utamanya adalah digunakan untuk mendata servis, mendata transaksi yang akan dilakukan di bengkel untuk motor Honda Beat. Selanjutnya, sebelum kami memulai presentasinya dan memberikan query, lihat query dan yang lain-lain, yang pertama-tama tuh ada CDM dan PDM-nya terlebih dahulu. Sebelum kami membuat query, membuat database-nya, kami membuat CDM dan PDM-nya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah CDM dan PDM dari aplikasi kami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bima. Selanjutnya kita di sini dapat melihat setelah dari bagian CDM dan PDM-nya kami melanjutkan di bagian query dan report, yang dimana kita akan memasuki di bagian query-nya terlebih dahulu. Pada bagian query kita membuat setidaknya ada 15 query, yang dimana di sini menunjukkan beberapa query-nya, yaitu salah satunya itu ada labor cost. Labor cost ini menunjukkan bayar biaya jasa yang dilakukan oleh mekaniknya. Seperti yang kita lihat di sini, misalnya dari Bapak Adi Santoso, total labornya itu ada berapa. Jadi total labornya ternyata ada 283.000 dan Budi Hartono juga sekian. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat misalnya servis yang belum dibayar, misalnya, nah kita dapat melihat di bagian unpaid service. Di sini akan menunjukkan bahwa ada job ID yang keberapa itu yang total amountnya sekian dan ternyata belum dibayar. Dan jika kita ingin mencari mungkin spare part tertentu, kita misalnya ingin mencari dengan kata kunci oil misalnya. Nah, itu akan memunculkan beberapa spare part yang dengan kata kunci oil gitu. Nah, kemudian setelah di bagian query, kita dapat melihat di bagian report. Nah, di bagian report ini kita membuat setidaknya ada 10 report. Di bagian report itu ada menunjukkan hampir mirip dengan sebelumnya juga. Itu kita dapat melihat di bagian income per month, yang dimana ini adalah pendapatan per bulan. Kita dapat melihat di sini pendapatan per bulannya itu ada di bagian bulan pertama sekian, dan bulan kedua sekian. Nah, kemudian jika kita juga dapat melihat laporan servis yang belum dibayar, lalu biaya jasa dari mekaniknya, lalu misalnya ini itu adalah average biaya tenaga kerja per jenis pekerjaan. Jadi misalnya kita biaya jasa untuk full body repair itu berapa? Biasanya average-nya itu ada 120.000, suspension replacement sekian seperti itu. Nah, kemudian setelah di bagian report dan query kita akan masuk ke bagian form inputnya. Yang pertama itu kita dapat melihat di bagian customer dan juga bagian transaction. Nah, di bagian customer ini itu kita akan mengassign customer baru. Jadi di sini kita dapat melihat fitur ada menambahkan customer yang baru, lalu kita akan meng-save-nya dan memasukkannya ke dalam database. Jadi lalu misalnya ketika customernya sudah tidak lagi eh, melakukan jasa di sini, ya kita tinggal menghapusnya saja di tombol yang seperti ini. Lalu misalnya kita ingin melihat daftar-daftar dari customer, kita dapat melanjutkan ini dengan melihat record seperti berikut. Lalu jika ingin melihat customer terakhir itu siapa, customer yang pertama itu siapa, kita memilihnya dengan tombol berikut. Nah, setelah kita mengesan customer, itu adalah hal yang dibutuhkan untuk melakukan form input di bagian transaction ini. Yang dimana pada form transaction ini, itu formnya agak lebih kompleks, karena kita menambahkan subform. Nah, di sini fiturnya itu cukup sama, yang dimana kita akan mendapatkan transaction baru, lalu memasukkannya ke dalam database yang baru, lalu ini misalnya kita ingin menghapus suatu transaksi, dan ini majukan ke transaksi selanjutnya dan transaksi sebelumnya. Jadi yang pertama kita melakukan input itu adalah dengan memasukkan tanggalnya terlebih dahulu, kapan kita melakukan transaksi ini. Lalu customer itu kita akan memilih customer yang mana yang melakukan transaksi. Jadi oleh karena itulah kenapa kita membutuhkan mengesain dulu customernya terlebih dahulu.
Begitu juga dengan mekanik. Dari daftar mekanik itu siapa yang melakukan jasanya pada transaksi atau servis kali ini. Kalau ini adalah modal dari motor tersebut, misalnya ada bit FI, bit ESP misalnya, ada bit Deluxe mungkin. Nah, lalu untuk di bagian plate numbernya ini kita dapat menginput juga, lalu ini statusnya bisa aja komplit, bisa aja pending juga. Nah, di sini untuk service detailnya itu untuk menunjukkan berapa harga dari labornya. Misalnya ini adalah berapa harga dari jasanya, itu tergantung dari servisnya itu. Jadi misalnya kita melihat di record selanjutnya, jadi ketika kita melakukan CVT cleaning itu ternyata harga jasanya itu 50.000 seperti itu. Misalnya kita lihat lagi selanjutnya ada tune up itu 54.000. Lalu ada service job spare partnya. Jadi ini untuk melihat ini misalnya tipe tipe spare partnya yang mana. Lalu untuk kuantitinya itu ada berapa banyak kita menggunakan spare part tersebut untuk service kali ini. Lalu ini harga untuk harga dari total yang dipakai dan spare part yang dipakai itu. Itulah untuk bagian transaksinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah form spare part. Di sini adalah form spare part, ada kolom part ID, part number, description, dan juga harga dari spare partnya. Nah, di form spare part ini, part ID-nya ini akan otomatis terassign ketika kita mau bikin baru nih. Misalkan ini masih yang pertama, misal kita ke yang akhir. Nah, next. Misalnya kita mau membuat baru di sini plus, nah di sini new kita nggak bisa mas secara manual, tetapi sudah secara otomatis untuk dikasih part ID-nya. Saatnya kita masukkan part number-nya, misalnya ABC 42069. Nah, misalnya kita bikin part number segini, deskripsinya misalnya ban motor. Nah, harganya misalkan 150.000. Nah, secara yang tadi part ID itu udah nambah, jadi udah langsung otomatis menjadi 102. Karena yang sebelumnya 101, ini langsung ke 102 karena yang angka selanjutnya. Nah, kalau kita save, akan ke save part ID segini, part number segini, description-nya apa, price-nya berapa. Baik, begitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih ada yang salah atau aplikasinya masih ada yang kurang. Kami minta sarannya di komentar atau bisa hubungi kami secara langsung. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.